Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang menyusun persamaan garis lurus. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Nah, sudah dijelaskan di awal bahwa pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara menyusun persamaan garis lurus ya, yang diketahui suatu gradien, kemudian menentukan kedudukan dua garis lurus ya, dari gradiennya. Selanjutnya, persamaan garis lurus melalui sebuah titik ya, dengan gradien tertentu ya. Titiknya misalkan x1, y1 dan dengan gradien M adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan gradien. Yang pertama itu bisa dari grafiknya, di mana rumus gradiennya adalah delta Y per delta X. Yang kedua bisa gradien dari dua buah titik, di mana rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Yang ketiga yaitu gradien dari suatu persamaan garis yang berbentuk AX tambah BY sama dengan C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di mana gradiennya dapat dirumuskan dengan min A per B. Dan yang berikutnya adalah gradien dari suatu garis yang memiliki bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M, yaitu koefisien dari X. Untuk lebih memahami, selanjutnya kita perhatikan beberapa contoh soal dan pembahasan. Pertama, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nah, di sini ada suatu grafik persamaan garis. Ya, kita diminta untuk menentukan persamaannya. Maka langkah pertama adalah menentukan gradien. Gradien dari gambar ini kita bisa peroleh dengan cara pertama mencari delta X. Ya. Dari sini delta X-nya diperoleh min 2 yaitu ya, karena dua langkah ke kiri. Selanjutnya diperoleh delta Y sama dengan 4 karena 4 langkah ke atas. Setelah kita peroleh delta X sama dengan min 2 dan delta Y sama dengan 4, maka selanjutnya kita tentukan gradiennya, yaitu delta Y per delta X sama dengan 4 per min 2 sama dengan min 2. Setelah kita memperoleh gradien yaitu min 2, nah selanjutnya kita gunakan salah satu titik yang dilalui garis tersebut. Misalkan di sini 2,0 bisa ya, atau di sini 1,2 bisa atau 0,4. Nah, kita ambil saja salah satunya yaitu 2,0. Maka rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Di mana 2 ini adalah X1, 0 itu adalah Y1, dan min 2 adalah M atau gradien. Masukkan nilainya Y dikurang 0 sama dengan min 2 kali X dikurang 2. Ya. Kemudian Y dikurang 0 hasilnya Y, min 2 kalikan X sama dengan min 2X. Selanjutnya min 2 kali min 2 menghasilkan positif 4. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 4. Atau bisa juga dirubah ke dalam bentuk 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Ya. Selanjutnya contoh berikutnya. Tentukan gradien dari persamaan garis. Di sini ada grafik persamaan garis. Dan diketahui ada dua buah titik. Yang pertama yaitu 8,5 dan yang kedua adalah 1,3. Nah, diketahui titik yang pertama 1,3 dan yang kedua adalah 8,5. Nah, maka untuk mencari gradien dari dua buah titik yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, di mana
X1-nya itu 1, X2-nya itu 8, kemudian Y1-nya 3, dan Y2-nya adalah min 5. Dari sini kita substitusikan Y2 min 5 dikurang Y1 3 per X2-nya itu 8 dikurang X1-nya 1 sama dengan min 5 diambil 3 yaitu min 8 per 8 diambil 1 adalah 7. Jadi diperoleh gradiennya itu M sama dengan min 8 per 7. Dan melalui titik, nah kita pilih salah satu. Bisa 1,3 atau 8,5. Kita pilih titiknya 1,3. Masukkan ke dalam rumus yang tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Ya. Oke, oleh Y dikurang Y1-nya 3 ini sama dengan M yaitu min 8 per 7 kalikan X dikurang X1-nya itu 1 ya. Untuk memudahkan ya karena gradiennya ini bentuknya pecahan min 8 per 7, maka kita kalikan kedua ruas itu dengan 7 sehingga diperoleh 7 kali Y diperoleh 7Y. 7 kali negatif 3 negatif 21. 7 kali negatif 8 per 7 berarti 7-nya kita coret tinggal negatif 8 kali X dikurang 1. Selanjutnya 7Y dikurang 21 sama dengan negatif 8 kali X diperoleh negatif 8X. Negatif 8 kali 1 diperoleh positif 8. Kita kelompokkan yang sejenis ya. Nah, 8X tambah 7Y sama dengan 8 ini tetap di sini dan minus 21 kita transposisi atau berpindah ya ke sebelah kanan sehingga menjadi positif 21 ya. Selanjutnya 8X ditambah 7Y sama dengan 8 tambah 21 sama dengan 29. Nah, bentuknya bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. 8X ditambah 7Y dikurang 29 sama dengan 0. Ya. Ini persamaan garis yang ini. Selanjutnya, kedudukan garis. Kita tahu bahwa kedudukan dua garis itu yang pertama kemungkinannya bisa dua garis yang sejajar. Cirinya, ketika dua garis itu sejajar, maka gradiennya itu adalah sama. Itu M1 sama dengan M2. Gradien garis pertama akan sama dengan gradien garis kedua. Yang kedua, yaitu kedudukan dua buah garis itu bisa saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Maka hasil kali untuk gradiennya itu ketika dikalikan adalah M1 kali M2 hasilkan min 1. Ya. Ingat ya, jadi hasil kali gradiennya itu adalah min 1 untuk yang tegak lurus. Berikutnya kita langsung ke contoh soal dan pembahasan. Oke, contohnya, tentukan hubungan setiap pasangan garis berikut. Yang pertama, 4Y dikurang X sama dengan 5, dan 8Y dikurang 2X sama dengan 10. Oke, nah, pertama, 4Y dikurang X sama dengan 5, maka kita peroleh A-nya min 1, dan B-nya sama dengan 4. Gradiennya, untuk garis yang pertama, M1 sama dengan min A per B. Min dari min 1 per 4. Min ketemu min jadi plus, jadi positif 1 per 4. Untuk garis yang kedua, 8Y dikurang 2X sama dengan 10. Maka diperoleh A sama dengan min 2 dan B sama dengan 8. Diperoleh gradien garis kedua, M2 sama dengan min A per B. Min dari min 2 per 8. Min ketemu min plus, jadi 2 per 8. Kita sederhanakan ya, menjadi 1 per 4. Kita perhatikan gradien garis pertama 1 per 4. Gradien garis kedua juga 1 per 4. Ternyata gradien kedua garis tersebut ya, adalah sama. Maka kedua pasangan garis itu pasti sejajar kedudukannya. Yang kedua, garis 2Y dikurang 4X dikurang 8 sama dengan 0. Ya, kita peroleh A-nya min 4 dan B-nya 2. Maka
gradiennya adalah min A per B, berarti min 4 per 2. Diperoleh 4 per 2, hasilnya adalah 2. Kemudian garis 4Y tambah 2X dikurang 6 sama dengan 0. Maka A-nya 2 dan B-nya 4. Maka gradiennya min 2 per 4. Disederhanakan menjadi min 1 per 2. Nah, ini gradien pertama dan gradien kedua itu berbeda ya. Nah, coba kita kalikan. Nah, M1 kali M2. Karena ini berbeda ya, pasti tidak akan sejajar. Berarti 2 kalikan min 1 per 2, hasilnya min 2 per 2. Min 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, ternyata hasil kali gradien pertama dan gradien kedua adalah minus 1. Sehingga dapat simpulkan kedua pasang garis itu pasti kedudukannya adalah tegak lurus. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,5 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah, untuk membuat suatu garis, kita butuh yang namanya gradien untuk menentukan persamaan garis. Nah, garisnya itu Y sama dengan 4X ditambah 8. Maka gradiennya itu adalah 4 ya. Ingat, jika bentuknya Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya itu adalah M atau koefisien dari X ya. Di sini 4. Karena sejajar ya, di sini sudah disebutkan garis tersebut sejajar. Maka M1 itu sama dengan M2. Artinya garis yang melalui titik negatif 3,5 itu pasti gradiennya juga 4 ya. Sehingga persamaan garis yang bergradien 4 melalui titik min 3,5 adalah, nah ini rumusnya ya seperti biasa, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Masukkan nilainya, Y dikurang 5, 4 kali X dikurang negatif 3. Y dikurang 5 sama dengan 4 kali min ketemu min plus jadi X plus 3. Oke. Y dikurang 5, 4 kali X, 4X, 4 kali positif 3, positif 12. Kita lakukan transposisi atau perpindahan. Diperoleh Y sama dengan 4X ditambah 12. Nah, 5 ini yang tadinya min, kita transposisi atau pindahkan menjadi positif 5. Sehingga Y sama dengan 4X ditambah 17. Nah, ini untuk persamaan garisnya. Ya, jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 3,5 dan sejajar garis Y sama dengan 4X tambah 8 adalah Y sama dengan 4X ditambah 17. Ya. Selanjutnya, contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,-2 dan tegak lurus garis Y sama dengan 6 dikurang 2X. Oke. Nah, seperti biasa kita cari gradiennya terlebih dahulu. Garis Y sama dengan 6 min 2X, maka gradiennya adalah negatif 2. Kenapa? Karena bentuknya masih Y sama dengan MX ditambah C. Maka gradiennya itu adalah koefisien dari X-nya. Karena tegak lurus M1 kali M2, sedangkan untuk gradien yang garis pertama adalah min 2, maka garis yang melalui titik 4,-2 itu gradiennya pasti 1 per 2. Ya. Tinggal kebalikannya. Oke. 2 kebalikannya 1 per 2. Nah, ini minus kebalikannya plus. Ya. Jadi, apabila gradien yang pertama min 2, maka gradien yang kedua supaya tegak lurus itu 1 per 2. Ya. Saling kebalikan. Selain itu, apabila dikalikan setengah, kita kalikan negatif 2, itu hasilnya itu pasti negatif 1 apabila dikalikan. Sehingga persamaan garis ya dengan gradien 1 per 2 melalui titik 4, negatif 2 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Oke. Y dikurang Y1-nya min 2 sama dengan setengah kali X dikurang 4. Oke. Y tambah 2, ya, karena min ketemu min plus sama dengan setengah kali X tambah 3. Nah, di sini gradiennya pecahan ya. Maka kita
kedua ruas itu kalikan dengan 2. Sehingga diperoleh 2 kali Y 2Y. 2 kali 2 4 sama dengan 2 kali setengah itu keduanya kita coret dan ini tinggal 1. X plus 3. 2Y tambah 4 sama dengan 1 kali X adalah X dan 1 kali 3 adalah 3. Berikutnya kita transposisi atau pindahkan ya. X dikurang 2Y tambah 3 dikurang 4 sama dengan 0. Ya. Sederhanakan lagi, berarti X dikurang 2Y plus 3 dikurang 4 menjadi min 1 sama dengan 0. Ya, bentuknya bisa seperti ini atau dirubah lagi ke bentuk X dikurang 2Y sama dengan 1. Ya. Yang mana saja itu benar ya. Jadi persamaan garis yang menuju titik 4, negatif 2 dan tegak lurus garis Y sama dengan 6 dikurang 2X adalah X dikurang 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Atau bisa juga X dikurang 2Y sama dengan 1. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Materi untuk pertemuan kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.